Terjemah Tafsir Al-Marugi Jilid 1 halaman 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maksud dari ayat ini ialah janganlah kalian mencampur adukan sesuatu yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan sengaja kalian tuliskan dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui. Jadi larangan yang pertama ditujukan kepada sikap merubah, dan yang kedua ditujukan kepada sikap menyembunyikan. Ayat di atas secara tegas menjelaskan cara-cara kaum Yahudi di dalam upaya menyesatkan dan menyelewengkan kebenaran. Dalam kitab mereka telah disebutkan hal-hal berikut ini. 1. Larangan keras membohongi nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. 2. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang nabi kepada mereka, yakni seorang nabi keturunan Nabi Ismail. Nabi itu akan membangun suatu umat dan masih keturunan hamba sahaya Siti Hajar. Kemudian dijelaskan pula tanda-tanda nabi yang akan diutus ini, sehingga persoalannya menjadi jelas, tak perlu diragukan kebenarannya. Tetapi para rohib dan pendeta Yahudi mengambil jalan lain. Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Cara mereka memalsukan kebenaran ialah dengan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang nabi yang disebut di dalam kitab Taurat sebagai pembohong. Kemudian mereka menyembunyikan sifat-sifat nabi yang sebenarnya, walaupun mengetahui mereka juga menyembunyikan sifat dan cara nabi melakukan dakwah dalam mengajak kebenaran. Kemudian para rohib dan pendeta menghalangi kaum Yahudi yang akan mengikuti ajakan Rasul dengan cara menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha menambah-nambah hal-hal yang sengaja mereka buat. Selanjutnya hal tersebut mereka takwilkan sebagai perkataan orang-orang terdahulu dan perbuatan mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai ketetapan agama, padahal kenyataannya adalah adat istiadat yang mereka ciptakan, bukan dari orang-orang terdahulu. Mereka berhujjah bahwa orang-orang terdahulu adalah yang terbaik dan mengerti perkataan nabi-nabi. Karenanya mereka menganggap bahwa seharusnya yang diikuti adalah perkataan mereka, bukan perkataan para nabi yang menurut mereka terlalu sulit dipaham. Sangat disayangkan alasan yang sengaja mereka buat ini sama sekali tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka dinyatakan sebagai pemalsu dan menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Taurat. Masalah ini juga ditolak oleh para ulama karena mereka meninggalkan kitab pegangan dan mengikuti pembicaraan mengacau yang mereka anggap sebagai hujjah.
Penulis kitab At-Tafsir mengatakan kitab ayat ini bisa juga ditujukan kepada kaum muslimin atau setiap kelompok di antara mereka. Pengertian seperti ini seakan-akan mengatakan, wahai para sultan, janganlah kalian mencampur adukan keadilan dengan kedzaliman. Wahai para qadi, janganlah kalian mencampur adukan keputusan hukum kalian dengan suap. Pengertian seperti ini bisa berlaku untuk setiap lapisan atau golongan manapun, sekalipun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Bisa juga ditujukan kepada orang-orang yang berlaku sama dengan mereka. Jadi siapapun yang mengambil riswah atau suap untuk merubah kebenaran menjadi kebatilan atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan, sedangkan kesempatan sangat memungkinkan untuk bertindak, maka orang-orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai sama dengan yang disebut di dalam ayat ini. Ayat selanjutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kami telah menyebutkan pada bahasan yang telah lalu bahwa sholat itu merupakan ungkapan butuhnya manusia kepada yang disembah, yaitu Allah. Pengungkapan ini dilakukan dengan perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Cara mendirikan sholat ialah menghadap kepada Allah dengan hati khusyuk, ikhlas dalam melaksanakan. Itulah inti sholat yang sebenarnya dan disyariatkan. Mengenai gerakan-gerakan sholat adalah bukan merupakan tujuan utama daripada sholat. Karenanya ibadah sholat ini bentuknya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan masa. Tetapi ruh atau inti daripada sholat ini tidaklah berbeda sekalipun Nabi yang membawa syariat berbeda-beda. Kesimpulan ayat tersebut ialah setelah Allah menyeru kepada Bani Israel tentang iman, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka agar mendirikan sholat untuk membersihkan jiwa. Allah juga memerintahkan agar menunaikan kewajiban zakat. Sebab jenis ibadah ini merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antar manusia. Hal ini karena pelaksanaan zakat diperlukan adanya pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin. Zakat juga mengandung nilai kesejahteraan umum di dalam sebuah kehidupan, karena si kaya juga membutuhkan si miskin. Dan si miskin membutuhkan si kaya. Hal ini telah ditegaskan di dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'mini al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya ibarat sebuah bangunan, satu sama lain saling kait-mengait. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan ruku bersama orang-orang yang melakukan ruku. Artinya, hendaklah kaum Yahudi berada dalam kelompok umat Islam ketika mendirikan sholat,
sehingga sama seperti umat Islam. Melalui ayat ini Allah memerintahkan agar sholat dilaksanakan secara berjamaah. Sebab ketika sholat dilakukan secara jamaah ini, semua jiwa bersatu memanjatkan doa dan mengadu kepada Allah. Di samping itu, jamaah bisa pula membina adanya saling pengertian antara kaum muslimin. Sebab ketika mereka berkumpul, tentunya akan membicarakan hal-hal yang seharusnya dicegah dan bermusyawarah untuk hal-hal yang bermanfaat di kalangan mereka. Karenanya dikatakan di dalam sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Allah sengaja mengungkapkan pengertian sholat dengan kata ruku agar membeda dengan kebiasaan sholat yang biasa dilakukan kaum Yahudi sebelum Islam. Ketika itu sholat mereka tidak memakai ruku.